Inilah sajian 5 info mengenai Alkitab, ministry, learning, mitra dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Info Alkitab. Mengapa belajar Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan, panduan hidup dan berkuasa mentransformasi. Karena itu, Sabda didirikan atas landasan keyakinan Alkitab adalah firman Tuhan yang harus dipelajari orang percaya. Studi Alkitab adalah membaca Alkitab secara sistematis, bisa dari renungan sampai dengan menganalisis kata atau paragraf atau pasal atau latar belakangnya untuk memahami maknanya dan mengaplikasikannya. Kenapa harus belajar Alkitab? Karena Alkitab adalah sumber utama untuk mengenal Allah dan karakternya. Karena kita dapat memiliki relasi intim dengan Tuhan dan mengasihinya sepenuh hati. Karena perlu makanan rohani tiap hari, merasakan kasih dan kekuatannya, memberitakan kabar baik, dan memiliki landasan hidup yang benar. Itulah alasan pelayanan Sabda berfokus pada Alkitab, agar kita dapat belajar Alkitab sesuai zaman dan teknologinya. Untuk belajar Alkitab lebih baik, Sabda menyediakan secara digital alat-alat studi, metode, resources, dan komunitas belajar Alkitab. Kunjungi situs alkitab.co untuk informasi selengkapnya. Info ministry, situs emisi. Sejak berdirinya, Yayasan Lembaga Sabda telah memiliki hati misi. Dengan kerinduan untuk memperkenalkan Allah dan firman-Nya ke seantero Nusantara, dibangunlah situs emisi yang kepanjangannya adalah mengabarkan Injil ke seluruh Indonesia. Misi. Situs emisi adalah situs tertua yang berisi bahan misi berbahasa Indonesia karena situs ini sudah ada sejak 1998. Juga menjadi situs terbesar karena di dalamnya terdapat ribuan artikel plus audio misi, buku misi, kesaksian misi, dan 34 kartu misi yang dapat dibaca dan didengar dan juga diunduh. Dengan aksesibilitas yang mudah dan kualitas isi yang alkitabiah, situs emisi dapat menjadi referensi digital utama bagi para utusan misi dan gereja-gereja yang ingin terlibat dalam gerakan misi Allah. Info learning, modul dasar-dasar iman Kristen. Melalui Sabda Ministry Learning Center, Yayasan Lembaga Sabda memfasilitasi orang percaya untuk belajar pokok-pokok penting pengajaran kekristenan yang dikemas dalam modul dasar-dasar iman Kristen yang disingkat DIK. Karena padatnya materi, modul ini dibagi menjadi 2 bagian, DIK 1 dan DIK 2, supaya bisa dipelajari dengan lebih mudah. Pokok-pokok penting yang diajarkan dalam modul DIK adalah penciptaan alam semesta dan manusia, setan dan kejatuhan manusia dalam dosa, rencana keselamatan alam melalui Yesus Kristus, dan kehidupan baru dalam Kristus. Modul ini sangat penting dipelajari orang Kristen karena berisi pengajaran-pengajaran dasar yang alkitabiah yang sering kurang dimengerti dengan jelas oleh jemaat awam. Modul ini tersedia dalam berbagai format digital, teks, HTML, dan PDF yang dapat diunduh secara gratis. Selain dapat dipelajari secara mandiri independen studi, modul ini juga dapat dipelajari dalam kelompok. Gilsa menyediakan jadwal kelas online yang dibuka untuk semua orang yang rindu belajar bersama rekan-rekan lain. Pembelajaran online ini akan sangat memperkaya pengalaman belajar karena akan berlangsung dalam format diskusi yang diatur secara tertib dan terjadwal. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan jadwal kelas online MLC, silakan menghubungi admin di WA 0821 3313 3315. Info Mitra, Sulu Insan Lestari. Yayasan Sulu Insan Lestari merupakan salah satu mitra Sabda. Fokusnya adalah literasi Alkitab. Visinya adalah transformasi menyeluruh terwujud di antara suku-suku di Indonesia sesuai firman Tuhan, asas-asas pendidikan, dan pemberdayaan dalam konteks keunikan bahasa dan budaya mereka. Bersama para mitra, Yayasan Sulu membantu masyarakat mengembangkan bahasa untuk menciptakan transformasi secara holistik. Untuk itu, Yayasan Sulu terus bergerak meningkatkan keaksaraan dalam bahasa ibu, menerjemahkan Alkitab atau cerita Alkitab ke dalam bahasa suku, dan membuat bahan-bahan pemuritan dalam bahasa ibu. Beberapa bahan dan Alkitab bahasa suku dari Yayasan Sulu tersedia pula dalam ekosistem studi Alkitab Sabda. Yayasan Sulu juga sedang mengerjakan TABI, terjemahan Alkitab bahasa isyarat untuk komunitas tuli di Indonesia. Sabda ikut mendukung dan mendistribusikannya melalui situs tuli.sabda.org. Mari kenal lebih dekat Yayasan Sulu dalam situs sulu.org dan turut mendukung pelayanan literasi Alkitab di Indonesia. Info teknologi, tren kecepatan pemutaran video di YouTube. YouTube membagikan wawasan tentang pola perilaku pengguna terkait fitur pengatur kecepatan pemutaran dalam platform tersebut. Disebutkan bahwa kebanyakan orang lebih suka mengubah kecepatan pemutaran video dalam berbagai variasi. Menurut statistik, kebanyakan orang lebih suka mempercepat video yang ditonton hingga 1,5 kali lebih cepat, disusul dengan opsi untuk mempercepat video hingga 2 kali lipat. Jadi, saat Anda ingin membuat konten atau mengajar orang lewat YouTube, mungkin Anda perlu menimbang hal ini.
Ucapkan pesan Anda sedikit lebih pelan supaya jika orang mempercepat video Anda untuk menontonnya dengan cepat, pesan Anda masih akan dapat diterima dengan jelas oleh mereka. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.